Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi tematiknya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita masuk materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi, kata Beni. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung, jawab Edo. Oh begitu, kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tanya Siti. Tentu saya ingat, ini barang bekasnya, jawab Edo. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang kita buat? Tanya Beni. Kita akan membuat alat peraga pecahan, nanti kita berbagi tugas. Ya sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan, kata Udin. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting bagian pecahan, kata Siti. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita, jawab Lani. Saya yang bertugas menempel dan menulis, kata Dayu. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak, kata Edo. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan kardus bekas, jawab Beni. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Ayo menulis. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman-teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tulislah tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Misalnya, nomor yang pertama, tugas kelompok yaitu piket kelas. Tugas atau perananku menyapu dan menata bangku. Itu ya misalnya. Yang nomor 2 itu bekerja sama tentang apa? Itu anak-anak isi. Sampai nomor 4. Bersatu dalam keberagaman itu sangat penting karena apa kemarin? Yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan pekerjaan akan terasa ringan. Ayo mengamati. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. 1/2 itu artinya adalah setengah dari satu bulat. Itu bentuknya bulat ya. Setengah dari satu bulat itu artinya adalah 1/2. Ini kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Yang gambar pertama 1/4. Satu bulat dibagi 4. Lah satunya dari 4, satu potongnya dari 4 potong
itu kira-kira besarnya seperti yang pada lurusnya 1/4. Nah, 2/4 itu 2 potong dari 4 potong. Yang 3/4 itu 3 potong dalam 4 potong, itu 3/4, kira-kira besarnya seperti itu. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Itu salah ya, 2/3 yang benar. 1/3 dan 2/3. Satu bulat dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. 1/3-nya itu seperti pada gambar, dan 2/3-nya 2 potong dari 3 potong, itu seperti pada gambar 2/3. Ayo berkreasi, bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar, membandingkan 2 pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Masih ingatkah anak-anak? Pembilang adalah yang di atas, penyebut itu yang ada di bawah. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Siti itu 1/4. Besarnya yang warna hijau 1/4, yaitu 1 bulatan dipotong menjadi 4, Siti mendapatkan 1 potong, jadi 1/4. Benny mendapatkan 2/4, 2 potong dari 4 potong. Manakah yang lebih besar? Semakin banyak penyebut, itu artinya semakin sedikit nilai pecahannya. Nah, di sini penyebutnya sama. Kalau yang pembilangnya lebih besar, apabila pembilang itu lebih besar, maka nilai pecahannya juga besar. Jadi 1/4 sama 2/4 itu adalah lebih besar 2/4. Artinya tandanya menghadap ke 2/4. Sama seperti gambar Udin dengan Siti, Edo dengan Lani. Nah, itu anak-anak memberikan tanda lebih besar atau lebih kecil. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama dengan pembilang itu berbeda. 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Makin besar pembilang, maka makin besar nilai pecahannya. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilangnya yang berbeda. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebutnya berbeda. Anak-anak sudah memahami atau mempelajari tentang kedua pembilang dan penyebut. Sekarang coba kerjakan latihan berikut ini, halaman 116. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah disediakan. Kita contohi yang nomor 1. 1/4 titik-titik 2/4. Bisa dilihat itu penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Kalau yang di atas yang berbeda, berarti semakin besar nilainya itu semakin besar pula angka pecahannya, itu kalau yang di atas. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Tandanya yaitu menghadap ke yang besar, yaitu 2/4. Untuk nomor 2 sampai 10 itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Untuk yang B, beri tanda S atau salah jika jawaban salah, atau B benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Yang nomor 1, 2/8 titik-titik 2/4. Itu yang sama atasnya, penyebutnya yang berbeda. Kalau yang bawah yang berbeda, rumusnya jika angka yang bawah itu lebih besar, maka kecil nilai pecahannya. Artinya berarti menghadap, tandanya adalah menghadap ke 2/4.
Artinya 2/8 lebih kecil dari 2/4. Itu benar ya. Jadi jawabannya yang ditulis di kotak yang berwarna kuning itu adalah huruf B. Untuk nomor 2 sampai 4 itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Kata Lani. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari, jawab Dayu. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca, Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali di sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut, diskusikan bersama orang tua di rumah. Tuliskan hasil diskusimu tentang tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Kita bahas informasi yang pertama. Itu misalnya dari bacaan BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Yang pertama informasi yang kita dapatkan yaitu pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG yang berkantor di Jakarta. Itu informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua dan yang ketiga itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.